dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kembali lagi di Hot Room. Pembahasan semakin seru dan Hotman selalu mengandalkan kehebatan kopi kesayangan Hotman. Sarapnya langsung segar. Pak Iqbar, di media tersebar berita bahwa Anda sebagai pengacara dari Doni Salmanan akan mengajukan banding. Emang Anda tetap mengatakan Doni Salmanan tidak bersalah dan maunya bebas total? Ya iyalah Bang, harus itu mutlak Bang. Jelas, itu mungkin di sana akan ada ahli investasi juga. Mungkin beliau bisa menilai di mana peranan Satgas investasi pada saat itu jelas Bang. Menginstruksikan pada saat bulan Februari ya untuk menghentikan seluruh aktivitas. Nah, di sana kan udah jelas Bang bahwa terkait hal ini belum ada aturannya, belum diatur di negara kita Bang. Nah, saya pikir itu hanya sanksi administratif Bang. Tiba-tiba ada orang yang melaporkan terkait masalah ini. Makanya cari-cari pasal yang berhubungan terkait masalah ini yang ngait-ngaitnya akhirnya di masalah Undang-Undang ITE ini terkait masalah penyebaran berita bohong. Nah, terkait masalah itu kan jelas kita pun merasa keberatan Bang terkait pertimbangan majelis hakim. Karena apa? Berita bohong yang mana yang klien kami sampaikan dalam videonya. Makanya harus ada pembandingan juga kan, berita benarnya yang mana. Anda benar akan mengajukan banding agar Doni Salmanan bebas? Ya jelas lah Bang, jelas. Oke. Albert Nobel, Anda tadi pengacara Doni Salmanan mengatakan di mana berita bohongnya? Kita kan sebagai korban yang kita tahu ini tuh investasi. Ya. Ternyata setelah ini booming, dibilang untuk Bapak Rian bahwa ini tuh seperti perjudian. Ya. Kita nggak tahu bahwa itu perjudian. Tapi dengan, kita juga sempat tanya ke Doni Salmanan di grup, apakah ini judi atau tidak? Tidak, dia bilang. Tetapi setiap kita mengikuti arahan dia, logikanya gini Bang, kalau misalnya kita terabar dengan dia, mengikuti arahan dia, kalau dia kaya, kita pun ikut kaya. Ini kan tidak, dia yang kaya, kita yang miskin. Jadi semakin miskin kita, dia semakin kaya. Terbukti dengan Maret 2021, transaksi dia sampai Januari 2022, 200 M. Dari mana hasilnya? Sedangkan di kemarin pengadilan itu kan tidak dibuktikan. Dan dari saksi bank pun dihadirkan juga. Memang transaksinya banyak. Dari dasar segala macam. Dan itu sudah terbukti Bang. Jadi apa kebohongannya itu? Belum nangkap. Itu kan keuntungan dia. Ya. Anda untung, dia untung, Anda rugi. Tapi yang Anda temukan kebohongannya itu di mana gitu loh? Dari dia bilang pada kita dia itu seorang trader. Realitanya dia seorang afiliator. Terus yang pertama. Yang kedua? Yang kedua dia tidak bilang bahwa dia mendapatkan keuntungan dari korban. Ya. Ternyata memang dia mendapatkan keuntungan dari korban. Dari cara hitung-hitungannya bisa nggak you buktikan bahwa itu bohong? Saya sih ada ininya bahwa ada 80%, 700 orang ke atas dapat presentasinya 80%. Ya. Keuntungan bagi si afiliator. Ya. Dari hasil kerugian korban. Ya. Gitu. Anda sudah rugi sekali, 2 kali tapi diterusin terus. Itu dia, kita kan selalu konsultasi di grup VVIP-nya Doni Salmanan. Ya. Kok bisa ini? Balik lagi motivasi Doni Salmanan. Ingat bahwa loss itu adalah profit yang tertunda. Selalu dimotivasi. Ini yang maksud saya tuh, kalau memang dia menyatakan bahwa masuk ke sini, kalau lo rugi kita dapat 80%, lo ini kita yang kaya, lo yang miskin. Ya pasti nggak ada korban yang masuk ke situ Bang. Nggak akan ada yang kena tipu. Oke, saya mau tanya ke Rian dulu. Rian, bagaimana caranya afiliator ini diduga membohongi para customernya? Yang agak sulit adalah kalau kita di industri keuangan, kita itu perlu modal untuk bisa dapat uang. Ya. Nah, kalau ada orang yang punya tingkat kekayaan sedikit untuk bisa mencapai satu kekayaan kayak Bang Hotman ini saya pernah menghitung mungkin harus ada terjadi transaksi 180 kalian tidak boleh loss. Ya. Which is itu agak mustahil. Itu kan hasilnya. Ya. Boleh nggak ceritakan di mana kebohongannya Doni Salmanan? Kalau misalnya harus dibuktikan, buktikan bahwa memang trading yang selama ini dilakukan seperti itu.
Pembuktiannya dilihat transaksi sebelumnya bisa dibuka. Masalahnya adalah kita tidak bisa tahu karena ini adalah aplikasi yang ada di luar Indonesia yang pasti auditable-nya saya nggak tahu bagaimana mengauditnya. Atau ya kembali dibuktikan bahwa saya kasih waktu kamu 6 bulan, buktikan dengan aplikasi yang sama, kamu mencapai satu nominal yang seperti yang kamu maksud. Boleh nggak Anda ceritakan apa sih yang dijanjikan oleh para afiliator ini? Apa yang dijanjikan? Misalnya kalau kita ke bank kan tanam uang di bank 3% bunga deposito, itu udah fix. Kalau afiliator ini apa yang dijanjikan sehingga rakyat tergiur? Yang dijanjikan sebenarnya adalah seperti yang ditampilkan di sosial media. Yaitu apa? Ya flexing, bisa kasih mobil yang keren. Dia sebenarnya kan bicara bahwa ditanya kan sama para followersnya kan, gimana kamu bagaimana jadi kaya? Oh saya dengan cara melakukan transaksi ini. Jadi sebenarnya menurut saya yang ada masalah poinnya adalah flexing di sini yang dicoba untuk dijadikan bahwa ini adalah solusi saya selama ini menjadi orang kaya karena tanpa memberikan analisa keuangan yang masuk di akal gitu. Nah saya nggak tahu kalau para ininya trader yang mengikuti, katanya kan trader gitu ya, itu gimana diajarin apa, saya kan nggak tahu. Bagaimana caranya rakyat awam agar tahu bahwa itu adalah investasi bodong? Oh iya, kalau mau paling gampang, kalau saya ya, di luar yang memang terdaftar dan diawasi regulator, di sini Indonesia OJK dan Bapepti. Maka luar daripada itu nggak usah. Itu satu, yang dari segi hitung-hitungan atau janji? Nah, kalau sebenarnya mereka tidak aplikasi ini yang paling bermasalah adalah karena mereka menggunakan afiliator yang tidak mengerti keuangan. Sehingga mereka menyiapkan skripnya. Dan setahu saya sih kalau yang di keuangan nggak akan mau memasarkan ini karena ya ini tidak ada barangnya, tidak ada fisiknya, tidak ada instrumennya. Di sini hanya menggunakan harga emas naik, ya udah kamu 10 detik lagi dapat gitu. Itu tidak ada dalam instrumen. Tapi kan kenyataannya satu investasi bodong ditutup, minggu depan buka lagi. Nah, dengan nama lain atau metode lain. Ini perlu menghadirkan, mungkin menurut saya gini Bang. Saya berusaha, saya juga awal yang pertama kali itu juga bertanya gini nih. Kenapa ya regulator kok tidak bisa dengan Maksud Anda apa? OJK itu sangat lemah atau gimana? Regulator ada OJK, ada dari Bank Indonesia, ada juga dari Bapepti. Yang saya coba tanyakan adalah sebenarnya ini kenapa tidak bisa ditutup? Karena satu masalahnya adalah kita di sini kalau belum berkasus tidak bisa diproses. Artinya kan akan terjadi satu masalah menunggu kasus baru bisa diproses. Gimana Ibu Jenti? Benar nggak itu? Walaupun OJK sudah melihat ini ada keanehan, kata beliau kalau belum berkasus tidak bisa diproses. Benar nggak secara penafsiran secara hukum begitu? Itu kemudian apalagi dikatakan tidak ada regulatornya. Lah kalau tidak ada regulasinya kenapa kok dibiarkan kan gitu ya? Benar. Jadi dibiarkan kalau nggak ada kasus ya biar aja gitu kan? Seperti itu kan nggak benar. Dan lagi itu loh nutup itu kalau di luar negeri itu ada misalnya binary, ada option, ada binary-nya aja. Itu kan namanya masih binomo, tapi masih oke walaupun namanya di belakangnya lain. Ini harusnya kalau ada tanda-tanda B-nya saja sudah tutup. Harusnya di luar negeri kan gitu. Kalau ini kan enggak, misalnya ada satu acara bermasalah ditutup kemudian ditambah depannya bukan ini. Boleh, karena nama ininya bukan di blacklist lagi. Harusnya kan seperti itu lebih kuat lah bahwa negara memang menjaga warga negaranya untuk tidak terlibat. Tapi yang penting adalah gini ya, kasus ini adalah kan tadi dibilang dia ini punyanya dia punya dia sebagai trader sebelumnya. Kan di dalam penyidikan selalu dikatakan ini sebenarnya siapa sih? Saya kalau jadi ahli, saya tanya dia latar belakangnya apa, berapa tahun sebelumnya dia sebagai siapa untuk menuju kepada TPPU. Saya selalu mengatakan. Dan kita sudah terbuka kan sebelumnya adalah ini. Tiba-tiba pada waktu dia mungkin tahun 2019 ya waktu itu ya, dia terlibat tahun 2020, kemudian dia punya uang segini, inilah yang disayangkan adalah kenapa hakim tidak menggunakan pasal 77, 78. Apa itu isinya? Isinya berkaitan dengan harta kekayaan yang telah disita 62 miliar tadi ya, itu kalau sudah didakwakan dan kemudian dia pasti mengelakkan, maka hakim mewajibkan kepada si terdakwa untuk membuktikan bahwa 62 miliar ini berasal dari usaha dia yang legal. Oke, kita akan tanyakan nanti ke Pak Iqbar di segmen terakhir. Apa bukti Doni Salmanan bahwa uang itu adalah hasil keringat dari Doni Salmanan secara legal? Temu lagi di Hot Room.